ya cara untuk menulis kutipan. Jadi biasanya kalau pas di awal, misalnya menurut Kelvin di tahun ini, bla bla bla. Pirosis ampas tebu, penulisnya ini tahun ini menghasilkan ini. Ini kalau misalkan nulisnya suatu simpulan. Jadi kalau misalkan ini kan nulisnya di awal ya. Kalau yang di belakang nanti ya tinggal aja ditulis bensin dapat dibuat dari metanol. Ini biasanya kalau yang di belakang ya ini langsung titik aja, tidak usah dilanjutkan. Ini bisa dibuat kutipan yang nama pengutipnya ada di belakang. Gitu. Jadi kadang kan ada yang nama pengutipnya di depan, ada yang nama pengutipnya di belakang, kayak gitu. Ini bisa jadi contoh. Oke, ini terkait pengutipan. Silakan teman-teman, jika ada yang ditanyakan. Saya buka sesi pertanyaan dulu. Nanti saya lanjutkan lagi ke kajian teori selanjutnya. Karena ini sudah mau habis untuk waktunya. Nanti saya lanjutkan ke sesi selanjutnya seperti itu. Nanti kalau berhenti mati sendiri langsung join lagi gitu ya. Oke, silakan teman-teman jika mau tanya terkait kajian teori. Yuk, silakan. Kajian teori. Ayo. Bu, saya masih bingung kalau punya saya ini judulnya kayak gini, saya nulis kajian teori apa saja sih ya, Bu? Boleh, enggak apa-apa ditanyakan. Silakan. Ini sekalian kita sharing. Ibu, mungkin dari saya, Bu. Iya, silakan, Obed. Ini saya juga masih bingung cara penulisan landasan teorinya kayak untuk judul ini analisis biaya penggunaan material bata merah dan bata ringan dalam pembangunan rumah tinggal 2 lantai, Bu. Itu yang itu dengan apa? Maaf saya biaya sanggah dengan maaf saya sanggah, Obed. Ya. Kamu bisa tulis judulmu di chat, nanti saya tinggal baca. Saya kalau nggak baca berulang-ulang agak susah. Iya. Oke. Ibu bisa kalau tanya yang untuk apa kemarin tugas bab 1 itu? Iya, boleh. Kenapa? Itu apakah dalam penulisan latar belakang itu harus merujuk semua, Bu, atau bisa juga tanpa harus merujuk begitu kita berdasarkan pemahaman penulis gitu? Oke, jadi gini, harusnya kalau misalkan kita membuat suatu tulisan itu normalnya merujuk, ya Obed. Karena kenapa? Kayak gini misalkan, kamu membuat deskripsi, landasan teori merupakan bla 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 bla. Kamu kok hebat ya bisa nulis deskripsi seperti itu, kan dari mana asalnya? Kan harus dari merujuk kayak gitu. Jadi usahakan semua all about tulisan usahakan merujuk dulu baru diperkuat dengan tulisan kita. Kayak gitu itu bisa. Jadi misalkan rujukan pakai yang ini tadi ya, misalkan terkait landasan teori gitu ya. Dalam mengemukakan landasan teori, penulis diharapkan menulis tentang keterkaitan penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain atau jurnal terdahulu yang memiliki topik bahasan yang sama. Ini tadi kan saya ngutip dari PPKUM ya. Nah, kemudian kita bisa memberikan penguatan berdasarkan rujukan tersebut atau kutipan tersebut. Landasan teori itu hanya berdasar pembahasan terkait variabel yang diangkat kayak gitu. Itu boleh seperti itu. Jadi kamu ngambil dari beberapa rujukan, beberapa definisi, kemudian kamu memperkuat rujukan tersebut sesuai dengan pemahaman. Boleh seperti itu, tidak apa-apa. Tapi usahakan yang awal diawali dulu dari suatu rujukan, suatu kutipan.
Jadi nggak secara bebas kamu nulis kayak gitu ya, Obed ya. Terus kalau untuk kajian empirik yang kamu kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri, itu biasanya kamu kan berarti menggunakan wawancara yang kamu gunakan kepada yang kamu lakukan di sekitar tempat penelitianmu. Boleh seperti itu, enggak apa-apa, tapi tetap aja nanti diberi kutipan seperti itu ya. Kutipannya ya kamu ngambilnya wawancara kepada siapa, gitu. Gimana, Obed? Ya Bu, sudah bisa dimengerti Bu. Silakan untuk yang lain. Silakan. Vero mau tanya? Yuk. Musa? Saya masih bingung dah. Piet, gimana? Ini Piet ada enggak? Ayo yang sudah join, silakan nyalakan videonya. Ada yang mau tanya? Igidius? Kamu potong rambut ya? Kalau nggak gini kan nggak kelihatan ya. Oke, silakan Igi kalau mau tanya. Ini saya mau bertanya Bu. Ini untuk setiap judul penelitian itu harus wajib punya jurnal atau penelitian terdahulu. Ya, oke, pertanyaan bagus. Jadi gini ya, kan kita kalau misalkan nulis itu biasanya itu sesuai dengan strata levelnya kita. Nah, levelnya kalian ini kan masih sarjana. Jadi normalnya kalau untuk sarjana itu biasanya mix and match variabel dari penelitian yang sudah ada. Kayak gitu. Jadi misalkan Igi mau ngangkat tentang variabel A, tapi di jurnal itu mengandung variabel A dan B. Boleh enggak apa-apa yang A diambil. Terus kemudian Igi biar tidak sama, ambil lagi jurnal yang lain yang mengandung variabel C. Jadi digabungkan. Enggak apa-apa kayak gitu. Jadi usahakan malah jangan membuat satu variabel baru. Kenapa? Karena itu levelnya untuk yang profesor gitu. Kalau untuk menemukan. Jadi kalian kan masih taraf belajar. Alangkah lebih baiknya mix and match variabel tersebut kayak gitu. Itu kalau dari saya sih, pengalaman saya kayak gitu. Oke, silakan Obed mau tanya lagi. Gimana Gi? Sudah ya? Sudah Bu, sudah. Oke. Silakan Obed. Oke, masih hilang. Oke, untuk yang lain silakan. Jadi untuk landasan teori sendiri, kalau kitanya itu tidak greget untuk menulis, itu agak susah juga ya. Jadi balik lagi ke si penulis. Kita mau nyoba nggak sih nulis? Kalau kita nggak semangat untuk nulis, nggak nyoba untuk nulis, kita nggak bisa tahu gimana nanti caranya kita nulis kayak gitu. Utamanya untuk landasan teori gitu ya. Pun juga jangan sering copy paste kayak gitu. Itu akan kita sendiri akan ngerasa apa bedanya